aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita dipertemukan. Sahabat-sahabat sekalian, saya Ke-mute, Ustadz ke-mute. ya, pencet. Ya, kita akan membahas tentang mencari sahabat surga. Perlu digarisbawahi bahwa di akhirat nanti ada orang yang saling menyalahkan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, sahabat karib. Ya, saya lihat di sini kan karib banget ya, dekat banget dari cara ngobrol, cara candanya itu. Teman-teman di sini udah karib banget. Semoga persahabatan karib ini bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Karena ada yang di dunia itu menjadi sahabat karib, tapi di akhirat al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Justru di akhirat mereka saling menyalahkan, saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali persahabatan yang diikat dengan takwa. Justru persahabatan yang diikat dengan takwa di akhirat nanti saling berterima kasih. Karena kamu, alhamdulillah saya masuk surga. Karena kamu, nah jadi saling berterima kasih. Sementara yang di dunianya karib, tapi di akhiratnya ada yang jadi musuh. Ada yang di dunianya karib, dekat, di akhiratnya lebih dekat lagi. Nah, kita akan bahas bagaimana arahan Al-Quran mencari sahabat surga. Ya. Kalau kita lihat tahapan persahabatan itu, pertama dimulai dari ta'aruf, saling mengenal. Kalau ini hanya lahiriahnya saja. Namanya si fulan, rumahnya di Buah Batu, ya. Kerjaannya dosen. Nah, itu ta'aruf ya. Rumahnya namanya si fulan, ya. Kerjaannya bisnis. Ya. Rumahnya di Dayakolot. Itu ta'aruf itu sangat luarnya saja. Hanya luar. Itu namanya ta'aruf. Nanti dari ta'aruf meningkat ke tafahum, saling memahami. Oh, karakter si ini mah ini. Jadi bukan hanya tahu nama, bukan hanya tahu asal usul, tapi sudah mulai tafahum, memahami sifat-sifatnya. Si A sifatnya begini, si B itu sudah mulai pemahaman pada karakter, tabiat, sifat, ya kan? Gitu. Nah, itu tafahum. Nah, dari tafahum meningkat lagi menjadi ta'awun, saling menolong. Jadi kita sudah lebih ke bagaimana kita menolong teman kita. Kita fahami tabiatnya, kita fahami sifatnya, baik buruknya kita mengerti, lalu yang lebih kita tonjolkan itu saling mengcover kekurangan. Saya punya kekurangan, Pak Rifka punya kekurangan, Pak Rifka punya kelebihan, saya punya kelebihan, saling tolong. Jadi bukan hanya saling memahami, tapi sudah saling menolong. Nah, puncaknya, sahabat-sahabat sekalian, ini takaful, saling memberi kenyamanan. Nah, ini sudah di puncak. Jadi berusaha gimana orang tuh nyaman dengan kita. Jadi bukan hanya nolong, tapi kadang kita berkorban demi kenyamanan orang lain, gitu. Nah, ini tahapan-tahapan dalam persahabatan. Boleh jadi ada orang yang berpuluh tahun bersahabat, tapi hanya sebatas tafahum. Jadi hanya sebatas tafahum, tidak sampai pada derajat ta'awun, ya. Tidak sampai pada derajat ta'awun. Hanya sekedar tafahum saja. Bisa saja terjadi. Yang paling parah adalah kita juga boleh jadi sih kita di kantor itu bisa 30 tahun kenal, tapi hanya ta'aruf saja. Namanya si fulan, pokok nama imahna di dia, anaknya tilu gitu. Dah 30 tahun
bertemu di kantor. Nah, itu ta'aruf. Tapi kita tidak paham gitu sifatnya. Nah, jadi ukur waktu itu tidak jadi ukuran sampai kepada takaful gitu. Nah, kalau teman-teman di sini mah dalam pengamatan saya ya itu kelihatannya sudah sampai di takaful nih. Kelihatannya ya. Insya Allah. Allah ya gitu. Enggak, saya Betul sama Adot mah baru kenal. Betul nggak ya? Nah, sampai pada teman-teman di sini makanya udah ada di sini nih, udah ada di apa takaful nih. Ya, gitu. Kelihatan lah dari cara canda dan seterusnya tuh pasti di takaful ya gitu. Kalau ta'awun mah nggak usah diomongin lagi. Nah, oke, ini tahapan persahabatan. Kemudian Bapak Ibu, nah bentuk-bentuk persahabatan, ya. Kalau persahabatan itu kan di dalam istilah agama disebut ukhuwah, ya. Persaudaraan, persahabatan itu ukhuwah. Nah, ada 3 macam. Pertama disebut dengan ukhuwah diniyah, persahabatan karena ikatan agama. Sama-sama beragama Islam, sama-sama rukun imannya, rukun Islamnya. Ini namanya ukhuwah diniyah. Kita sekarang bisa dekat karena boleh jadi ada unsur ukhuwah diniyah. Ada unsur ikatan agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ada kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Nah, walaupun bersaudara sangat mungkin ya kadang mengalami cekcok, mengalami perselisihan, kadang-kadang begitu ya. Nah, sebentar, saya mau bentar dulu ya. Biar lebih afdol. Biar lebih afdol. Ya. Nah, supaya lebih afdol mendingan kita lihat ayatnya. Nah, di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, di sini teman-teman sekalian. Eksplisit sekali dikatakan sesungguhnya orang beriman itu saudara. Ikhwah. Nah, di sini ada kata-kata mu'minun berarti atas dasar satu iman, atas dasar satu agama. Ya, maka ikhwah. Tapi walaupun ikhwah, walaupun bersaudara, ya, sangat mungkin ada konflik, sangat mungkin ada perselisihan. Jadi walaupun kita ini bersaudara, sesama agama, sama-sama muslim, tapi boleh jadi yang namanya manusia punya cara berpikir yang berbeda, punya kecenderungan berbeda, punya hobi berbeda. Nah, ini melahirkan perselisihan. Maka kalau terjadi perselisihan, kita semua harus fa'aslihu baina akhawaikum. Nah, di sini. Fa'aslihu, damaikan. Jadi teman-teman sekalian, kita ini harus menjadi tipe manusia-manusia yang senang mendamaikan perselisihan. Bukan kalah ngompor-ngomporin, ya. Wah, sia maneh dihina mun ku urang, geus diwawajab ka jelema eta. Ari maneh atuh lemah, lawan. Itu mah bukan mukmin, harusnya udahlah, kamu berdamai aja. Nah, jadi Allah mengatakan fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita ini termasuk orang yang selalu mendamaikan dan berdamai, semoga Allah merahmati. Jadi teman-teman sekalian, menurut ayat ini kalau kita punya jiwa damai, jadi kalau kita punya mental senang mendamaikan, ya, mendamaikan, maka
la'allakum, nah ini kuncinya, mendamaikan, la'allakum turhamun, kamu akan mendapatkan rahmat. Nah ini ayat yang berbicara tentang ukhuwah, ukhuwah diniyah, ya, ukhuwah diniyah. Ini ukhuwah diniyah. Yang kedua, Bapak Ibu, ini kita sebut dengan ukhuwah ubudiyah, ya. Ukhuwah ubudiyah itu persahabatan karena ikatan ibadah. Kita sholat berjamaah, itu ukhuwah ubudiyah. Saat sholat berjamaah, ya di situ boleh jadi beda suku, beda bahasa, apalagi dirasakan sekali ketika kita ada di tanah suci. Di kiri kanan kita betul-betul boleh jadi orang yang berbeda sama kita dari segi apa? Mungkin warna kulit, berbeda segala hal lah. Tapi kemudian kita duduk bersimpuh, bahkan bisa sama-sama menangis karena ikatan ubudiyah, ukhuwah ubudiyah. Nah ini bisa dilihat di surat surat At-Taubah ayat 112. Kita lihat di surat At-Taubah 112, ya. Surat At-Taubah surat ke-9, ya. Ayat 112 kita lihat. Di situ dikatakan, nah ini nih, at-taibunal abidunal hamidunas sad. Nah ini, teman-teman sekalian, ya. Ini ayatnya yang ada di sini. Ini ayat. At-taibunal abidun. Mereka orang-orang yang bertobat. Al-abiduna, orang-orang, pakai kata jamak. Ya. Jadi kalau kita, kalau kita lihat yang namanya dalam bahasa Arab itu, untuk menunjukkan kata jamak itu menggunakan huruf wawu. Jadi untuk kata jamak itu ada wawu dan nun. Nah, ini untuk menunjukkan kata jamak. Misalnya abid itu satu. Tapi kalau abiduna, itu jamak. Abidun, ya. Di sini pakai alif lam. Al-abid itu satu orang. Al-abiduna, nah, waw nun, Wow, itu artinya jamak. jamak, gitu, banyak. Jadi bahasa Arab itu gampang, teman-teman sekalian. Kalau berdua, pakai alif nun. Muslimun, muslimani, dua. Kalau tidak pakai alif, kalau pakai alif nun itu menunjukkan dua. Kalau pakai waw nun menunjukkan jamak. Kalau tidak pakai ini itu tunggal, ya. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu gampang kalau udah bisa, ya. Nah, yang susah itu kalau belum bisa. Kalau belum bisa memang susah, tapi kalau sudah bisa mah gampang. Nah, coba Anda lihat waw nun al-attaibunal abidunal hamidunas saihuna rokiuna sajiduna amiruna, nahuna, ya, apalagi hafizuna. Tuh. Ini semua menunjukkan kata jamak. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji, orang-orang yang mengembara untuk mencari ilmu, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mencegah pada keburukan, orang-orang yang menjaga batas-batas Allah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Sungguh beruntung mereka yang
sama-sama suka tobat, sama-sama beribadah. Nah, semua teman-teman menggunakan kata jamak. Nah, ini yang kita sebut sebagai ukhuwah ubudiyah. Jadi ada saat kita bareng itu untuk ibadah. Nah, hari ini, malam ini kita kategorinya yang mana nih? Ya, taibun, abidun, hamidun, saihun, yang mana? Kita kategorinya ini. Orang yang sedang mencari ilmu. Saihun itu kalau diterjemahan mengembara mencari ilmu. Ya, kita juga mengembara pakai pakai internet kan gitu. Jadi kita kategorinya saihun, orang yang mencari ilmu. Nah, gitu. Kalau Pak Yoga mah ya semuanya udah ada nih, rokiun, sajidun, taibun, ya kan gitu. Nah, kita di sini di sini saihun. Kenapa? Ini kita kumpul sama-sama mencari ilmu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan ukhuwah ubudiyah, teman-teman sekalian. Ini yang disebut dengan ukhuwah ubudiyah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Persahabatan karena kebangsaan yang sama. Tapi juga bisa saja ini kebangsaan yang sama itu kalau kaitannya dengan masalah satu negara. Tapi termasuk ukhuwah watoniyah juga sebagai sama-sama anggota dari bumi kita ini. Nah, kita lihat persahabatan karena kebangsaan yang sama. Nah, kalau udah begini, sudah lintas agama, lintas budaya, sudah lintas generasi gitu. Persahabatan karena kebangsaan yang sama. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara tentang saling tolong-menolong, ya dengan siapapun kita harus lakukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan, dan jangan kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan keburukan. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Kita bisa lihat dalam surat ke-49, ya. Dalam surat ke-49 bisa kita lihat di sini ayat 13. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ayatnya, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'ub wa qabail. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Intinya adalah lita'arufu. Ada kata-kata saling, ya. Saling berinteraksi, saling mengenal. Maka kalau kita bicara tentang saling mengenal, berarti di sini ada interaksi. Nah, kalau bicara tentang interaksi, tentu saja nanti ada interaksi budaya, interaksi yang lainnya. Nah, ini kaitannya dengan ukhuwah watoniyah. Kita tercipta dengan bangsa dan kabilah yang berbeda. Dan ini namanya takdir mubrom. Ya. Jadi gini, mubrom itu bukan pilihan kita. Seperti saya anaknya siapa, itu mubrom, takdir. Kita kudu menerima kenyataan, saya ya udah terima saja bahwa saya anaknya Pak Nurdin. Ibu saya namanya Bu Asiyah. Ini mubrom, bukan pilihan saya. Kulit saya seperti ini, wajah saya seperti ini, itu namanya mubrom. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, mubrom. Artinya bukan pilihan kita. Bukan pilihan saya suku Sunda gitu. Bukan pilihan teman saya ketika dia suku Batak. Itu namanya mubrom. Tapi intinya adalah
agar kamu saling mengenal, agar kamu saling berinteraksi. Yang paling penting di hadapan Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ukuran kemuliaan di sisi Allah. Siapa di antara kamu yang paling takwa, bukan kamu ini dari bangsa apa. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, kita sebut sebagai apa namanya? Ukhuwah watoniyah. Jadi ukhuwah, persahabatan itu bisa karena satu agama, bisa kita bersahabat bareng-bareng waktu melakukan satu ibadah, atau kita bersahabat karena sama-sama sebangsa. Nah, kalau watoniyah ini, ya, kalau kita bicara watoniyah, ya, ini saya katakan sudah lintas agama, lintas keyakinan, ya. Nah, kenapa? Karena memang Allah telah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Ya, prinsip mencari sahabat. Tolong, sahabat itu, ya, di sini sahabat ini ada dua. Sahabat dunia, sahabat ukhrawi. Nah, yang saya bahas di sini sahabat ukhrawi. Kalau sahabat dunia diserahkan pada kebutuhan kita. Jadi saya butuh sahabat di bidang bisnis lebih kepada unsur kepentingan. Kalau sahabat dunia itu unsur kepentingan apa? Saya kepentingannya bisnis, ya yang penting satu kepentingan, bisnis. Mau dia itu muslim, non-muslim, mau dia itu ateis, mau dia itu dari partai apa, dia itu dari bangsa apa. Saya berteman, bersahabat, karena kepentingannya sebatas bisnis. Kepentingannya dunia keilmuan, ya, dunia akademik. Nah, kalau kita bicara tentang dunia akademik, ini kan kepentingan akademik. Kalau sahabat dunia, ya Anda silakan bersahabat dengan orang ateis pun nggak masalah. Kalau ada kepentingan akademik, ya, dengan muslim, non-muslim. Nah, jadi kalau sahabat dunia itu, kita dekat lebih karena ada kepentingan, kebutuhan, ya. Mungkin lebih enak menyebut kebutuhan, ya. Kalau kepentingan mah berarti kan kita menggunakan orang untuk kita, tapi kebutuhan. Jadi lebih kepada kebutuhan bisnis, kebutuhan akademik, kebutuhan sosial. Nah, itu namanya sahabat dunia. Nah, yang saya bahas di sini, teman-teman, supaya tidak salah paham, sahabat, ingat judul kita apa? Mencari sahabat surga. Nah, kalau kita bicara prinsip mencari sahabat surga, jangan lupa, ya. Nah, kalau sahabat dunia mah terserah kebutuhan kita lah. Nah, ada dua. Pertama adalah seiman. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Maksudnya sahabat apa? Sahabat surga. Ya, kalau beda agama, bagaimana mungkin sama-sama bareng di surga? Wong agamanya saja beda. Jadi prinsip mencari sahabat surga mas seiman. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, sahabat surga itu prinsip yang keduanya adalah ikhlas, gitu. Jadi kita bersahabat dengan dia itu nggak ada kepentingan apa-apa, hanya karena Allah saja. Ini ikhlas. Kita sama sekali tidak bermaksud memanfaatkan dia, ikhlas saja. Nah, makanya karena persahabatan surga itu dasarnya ikhlas, nah ini yang kemudian bisa melewati batas-batas status sosial. Orang Arab itu aneh, dulu aneh. Bagaimana seorang Abu Bakar yang sudah memerdekakan 9 budak bisa duduk dengan Bilal sederajat, lutut dia dengan lutut Bilal tuh nempel. Nah, biasanya
budaya mereka itu kalau lutut sampai nempel dengan lutut itu tuh yang selevel secara status sosial. Makanya mereka aneh bagaimana seorang Abu Bakar yang kaya raya, pengusaha, dermawan, dia sudah memerdekakan lebih dari di Mekah saja 9 hamba sahaya, belum lagi di Madinah. Selusin hamba sahaya dia bebaskan. Karena untuk membeli hamba sahaya itu mahal. Pada zaman itu manusia dijual belikan menjadi hamba sahaya. Karena memang tuntutan-tuntutan zaman saat itu masih ada hamba sahaya. Makanya Islam mengajarkan amalan paling hebat ya memerdekakan hamba sahaya. Nah, Abu Bakar karena sahabatnya itu dasarnya ikhlas, ya dia duduk bersebelahan dengan Bilal. Lututnya nempel dengan lutut Bilal. Dan Abu Bakar sama sekali merasa nyaman, Bilal juga merasa nyaman. Nah, ini untuk kultur saat itu aneh gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita bedah, persoalannya karena keikhlasan itu. Nah, Bapak Ibu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat nanti. Di antaranya apa? Orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi kita mencintai itu karena Allah. Kemudian apa? Bertemu karena Allah. Kita berkumpul itu karena Allah. Berpisah. Jadi ada orang yang akhirnya berpisah dengan temannya karena sudah beda keyakinan. Dalam arti begini. Saya kasih contoh begini. Mungkin saya dulu suka dugem. Saya susah menceritakannya karena kan teman-temannya belum pernah ngalamin ya. Betul nggak Pak Rifka ya? Dugem hari dulu naon. Pak Mulai jadi anak kafe Pak Ustadz. Kapan? Sekarang? Ya sekarang jadi kafe wae itu teh. Capung Pak. Jadi kan ari kafe mah masih positif Pak. Maksudnya nah, iya mah dugem nosok geningan lah sambil nyepeng. Dibelaan nih mulai. Ari baheula mah naon Pak Ari Pak kudu nanya ke saha atunya nu pangalaman di dia ya. Nah, Pak Hengki. Hengki. Nah, misalnya Anda teman-teman punya sobat dugem ya. Mabok bareng, ngobat bareng, ya kan gitu ya. Ngobat, mabok bareng lah gitu ya. Pokoknya mah mana itu boga duit ti urang heula meuli obat. Nah, gitu kan. Urang tuh boga duit ti maneh. Pokoknya mah saling cover, saling melindungi. Nah, fans berat ya kan gitu. Terus ini cerita tentang saya ya. Misalnya ini cerita tentang Aam. Nah, Aam teh hijrah sekarang teh. Sudah mulailah ninggalkeun dugem, ninggalkeun mabok, ninggalkeun ngobat. Nah, akhirnya tahu nggak? Saya dikucilkan oleh teman-teman dugem ini. Dan akhirnya saya memang berpisah sama mereka. Nah, itu namanya berpisah karena Allah tuh begitu. Ya. Jadi saya saya akhirnya memang jadi tidak nyaman. Bukan mau menghinakan, tapi jadi nggak nyaman gitu ya. Mereka mabok, orang henteu. Mereka ngobat, orang henteu. Tak lama-lama mereka nggak nyaman, kita juga nggak nyaman. Nah, itu namanya berpisah karena Allah. Ini yang disebut dengan, orang suka nanya, Pak Am, berpisah karena Allah itu apa? Iya, berpisah karena Allah itu ini. Ya kan? Persis juga ada orang yang suaminya murtad. Dia sayang banget sama suaminya. Ya. Dan suaminya itu baik secara manusia itu baik gitu loh. Tapi si suaminya teh murtad. Jadi memang awalnya suaminya itu non-muslim. Masuk Islam. Nah, nikah. Tapi kemudian setelah 6 tahun menikah, suaminya balik lagi. Akhirnya si istri itu menggugat cerai. Karena suaminya murtad. Nah, itu kan berpisah karena Allah tuh yang kayak gitu. Ya. Nah, kalau bertemu karena Allah apa? Ya, eta mah contohna ayeuna urang. Ya. Kumpul di dia teh karena Allah meureun. Ya kan gitu. Ya enggak?
Insya Allah gitu dah. Insya Allah. Gitu. Amin. Jadi jangan sampai kunaon ngamane ngaji. Teh enak sok ditanya. ditanya Dijapri, Pak. ku Rifka sok ditanya orang teh geuleuh. Nah, jeung ditanya teh di grup deh kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita bertemu itu karena Allah, ya kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya lagi cerita sahabat surga ya. Nih, saya perlu tegaskan bisi kemudian jadi kumaha tuh babaturan orang Kristen ya teu naon kalau itu mah sahabat dunia gitu. Kumaha tuh babaturan orang teh da ateis nya eta mah sahabat dunia. Itu sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan kita. Nah, gitu. Ya, tolong dibedakan. Tapi kalau sahabat surga mah kudu saiman, kudu ikhlas, sudah rumusnya 2. Ya. Nah, oke. Bapak Ibu, kita lihat berikutnya. Nah, Quran menyebut 3 macam persahabatan. Jenis. Ya. Pertama, wali. Nah, wali itu sahabat yang mampu melindungi dan menasehati. Jadi kalau saya sudah lama nggak ngaji, kata Kang Rifka teh, Pak, ngaji atuh tong ulin wae, gerakan ge saminggu sakali, eta ge sajam setengah ge henteu ngaji atuh. Nah, Pak Rifka tuh melindungi saya. Maka Pak Rifka adalah wali. Kadang Pak Rifka menasehati saya. Itu namanya wali. Nah, Bapak Ibu, yang ideal itu kita persahabatannya itu level wali. Melindungi kalau kira-kira teman kita akan terjerumus, terjerembab, dilindungi ku kita teh. Seperti halnya boleh jadi ketika melindungi itu memang sayanya tersinggung gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Pak Rifka negur saya, ngingetin saya, itu sebenarnya melindungi gitu, ya. Saya dapat rezeki banyak, kata Pak Rifka teh. Pak Am, atuh harta teh udah mau dibawa maut, atuh sok wakaf tuh. Percikan iman lagi bikin masjid, wakaf atuh. Hirup teh tong pedit, nah gitu. Sebenarnya Pak Rifka itu melindungi saya, jangan sampai saya sengsara karena harta saya. Itu namanya wali. Jadi wali itu sahabat yang mampu melindungi dan menasehati. Nah, ini dari kata-kata ini. La yattakhidhil mu'minunal kafirina auliya. Jangan orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Jadi di sini ada kata-kata pemimpin. Yang namanya pemimpin mengarahkan. Ya, pemimpin makan kudu mengarahkan, membimbing. Nah, jangan kamu orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Maksudnya, jangan sampai orang kafir itu malah yang menasehati kamu, melindungi kamu, ya. Tapi kamu kudu, ya, menjadikan orang beriman itu sebagai wali kamu, ya. Artinya apa? Apabila teman kita ini sama-sama seagama, insya Allah melindungi kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Tapi kalau teman kita itu berbeda agama, ya mungkin belum tentu dia melindungi sesuai perspektif agama kita, tapi dia akan bicara pada perspektif agama dia, gitu. Ya. Nah, ini ayatnya. Tapi yang paling penting definisi dari wali ini, ya. Sahabat yang mampu melindungi dan menasehati. Nah, teman-teman sekalian, semoga persahabatan kita itu di level ini. Amin. Saling melindungi, saling menasehati, saling mengingatkan, ya. Ya, boleh jadi orang itu diingetin oleh kita tersinggung, tapi sebenarnya kita sayang sama dia. Nah, yang kedua, bitonah. Nah, kade, sahabat yang menjerumuskan diri pada kemadorotan, ya gitu. Ngaji, itu kudu ngaji, ustad nage cang tantu asup surga, ulin lah ulin. Nah, itu teh sahabat yang menjerumuskan pada kemadorotan, ya.
Itu namanya bitonah. Jadi bitonah itu sahabat yang cenderung membawa kepada keburukan. Hai orang beriman, jangan kamu jadikan orang yang tidak seagama sebagai teman kepercayaan kamu. Bitonah. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu, mengharapkan kehancuranmu, kehancuran iman, ya. Sungguh kebencian dari mulut mereka itu, sungguh telah nyata. Kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka itu lebih jahat lagi. Jadi artinya, kamu kudu hati-hati dengan teman, sahabat yang membawa kamu kepada kemadorotan. Nah, karena keimanan zaman dulu mah pada bagus, maka biasanya yang membawa yang menjerumuskan itu adalah orang-orang yang beda agama. Nah, sekarang mah lebih parah, saudara-saudara. Yang seagama pun bisa jadi menjerumuskan gitu. Kalau zaman dulu mah, kalau sesama agama, ya kecil lah kemungkinan memadorotkan. Makanya di sini penegasannya, jangan kamu menjadikan orang-orang yang tidak seagamamu dengan jangan kamu menjadikan ya ayyuhalladzina la tattakhidhu, jangan kamu jadikan bitonatan min dunikum, sahabat kepercayaan orang yang tidak seagama dengan kamu. Kenapa? Kan zaman dulu konteksnya orang-orang yang tidak seagama itu suka memadorotkan, menjerumuskan. Bahayanya sekarang seagama saja, seagama ya bisa jadi bitona, justru bukan menyelamatkan, malah menjerumuskan. Nah, ini lebih parah lagi. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, Korin. Kalau Korin itu sahabat yang selalu membantu ketika dibutuhkan. Katanya di akhirat itu ketika orang masuk surga, dia ingat, oh, waktu di dunia itu saya punya Korin. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Punya teman yang selalu membantu saat saya membutuhkan tuh dia selalu hadir. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat tercinta, semoga kita ini di surga saling mencari. Saya teh ayat teman itu ngaranna teh Rifka. Dia teh Korin saya. Nah, gitu. Kata Pak Yoga tuh, saya teh punya teman ngaranna teh Aam, dia teh Korin saya. Dia suka bantu kalau saya mau. Jadi kebayang nggak sama teman-teman? Di surga itu kita saling mencari. Tapi di surga saling mencari. Nah, itu namanya Korin. Jadi yang harus kita usahakan bagaimana kita menjadi Korin dan menjadi wali. Dan jangan sekali-kali kita menjadi bitonah. Ya. Bitonah yang membawa kepada kemadorotan. Tapi kita kudu menjadi Korin atau wali. Jadi pilihan kita cuma dua. Gimana kita menjadi wali yang selalu ingin menyelamatkan teman kita dari keburukan, bahkan kita menasehati, kita mengajak, nah, atau menjadi orang yang selalu hadir untuk menolong orang lain. Inilah pilihan kita. Nah, sahabat surga. Ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sekarang saya ingin menunjukkan sifat sahabat yang soleh, sifat sahabat yang akan bareng dalam surga. Nah, kita sebut sebagai sahabat surga. Ya. Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana tabiatnya? Bagaimana karakternya? Pertama, kita lihat sahabat yang soleh itu saling menasehati dalam kebaikan. Ini ada cerita yang unik ya. Nah, Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi pernah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Jadi begini teman-teman sekalian. Ketika Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah, kan orang yang berhijrah tuh nggak punya rumah, ya, nggak punya apa-apa. Maka Nabi biasanya mempersaudarakan. Mempersaudarakan tuh misalnya saya kaum Ansor, saya orang Madinah, ya. Pak Heri itu
orang Mekah. Nah, sama Nabi itu, Heri, kamu bersaudara dengan Aam ya. Jadi maksudnya, Kang Heri itu sementara nebeng di rumah saya. Kan saya orang Madinah, saya punya rumah. Ya tentu oleh Nabi dipilih, ya orang-orang yang kira-kira layak untuk menampung orang, kan gitu. Saya orang Madinah, saya sudah mukim di Madinah. Kang Heri ini muhajir, orang yang datang kan. Nah, untuk meringankan para muhajir ini, Nabi mempersaudarakan. Aam, kamu bersaudara ya dengan Heri. Nah, jadi Kang Heri ini tinggal di rumah saya. Ini yang dimaksud dengan Nabi pernah mempersaudarakan Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, nah, ia melihat Ummu Darda berpakaian kusut. Ya. Kenapa? Kan Salman tadinya dipersaudarakan oleh Abu Darda. Nah, lama-lama kan Salman mandiri, maka sudah tidak serumah lagi dengan Abu Darda. Rata-rata begitu, dipersaudarakan, misalnya Kang Heri dipersaudarakan dengan saya. Nah, lama-lama Kang Heri itu mandiri karena sudah mulai punya usaha di Madinah, dan boleh jadi Kang Heri bisa jadi lebih kaya dari saya gitu. Nah, Salman dan Abu Darda sudah pindah rumah, ya, sudah masing-masing. Satu saat Salman yang dipersaudarakan dengan Abu Darda itu berkunjung ke rumah Abu Darda karena sudah dianggap saudara. Ia melihat istrinya Abu Darda berpakaian kusut, ya, kucal kumal beungeun seuseheun teu kaurus gitulah bahasa Sundana. Pokoknya mah asa hayang nyeseuh we ningali wajahna teh. Kusut kumal. Salman pun bertanya, mengapa keadaanmu seperti ini? Gitu. Jadi kata Salman, da Ummu Darda teh dulu henteu kieu. Nah, ayeuna mah jadi kusut kieu, kucal kumal beungeun seuseheun. Nah, karena sudah dipersaudarakan, Salman tidak segan-segan nanya, ya, Bunda, kenapa Bunda jadi kieu, jadi kusut kieu? Kenapa seperti begini? Ummu Darda menjawab, saudaramu. Nah, karena kan sudah dipersaudarakan. Saudaramu, maksudnya suami dia, ya, suami saya, gitu. Saudaramu itu sudah tidak punya kebutuhan lagi pada dunia. Jadi kata Ummu Darda, nyada dulur maneh mah geus jigana mah geus teu perlu dunia gitu. Jadi saya kurang dinafkahi, ya, dandan kumaha, eka salon kumaha, duit ge pas-pasan gitu. Da Abu Darda mah geus teu butuh dunia, saya kucel kumal jiga nu gelo ge da teu nanaon gitu, ya. Nah, itu omongan istrinya Abu Darda. Kemudian Salman menemui Abu Darda. Nah, coba Anda lihat, ini saling menasehati dalam kebaikan, ya. Jadi bukan ikut campur, tapi karena ini sudah dianggap saudara, ingat loh, ya. Nah, Salman menemui Abu Darda dan menasehatinya. Ini menasehatinya. Kenapa berani? Jangan lupa, di sini dimulai dari Nabi pernah mempersaudarakan. Ya, nah ini kunci nih. Bisi gitu Anda nguruskan rumah tangga batur, bukan iya mah kulantaran ngarasa dulur kan gitu. Kata Salman kepada Abu Darda, sesungguhnya Robmu punya hak, dirimu pun ada hak, keluargamu juga ada hak, maka penuhi masing-masing hak tersebut. Jadi kata Salman, ya kamu teh jadi ahli ibadah bagus, tapi ingat loh, dirimu juga punya hak, keluargamu juga punya hak. Coba penuhi hak-hak itu. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi dan menceritakan nasihat yang diterimanya kepada Nabi. Jadi nasihat Salman itu, ya Rasulullah, Salman tuh ngenasehatin saya kan udah kurang ngurus keluarga karena saya ingin dekat dengan agama. Nasihatnya begini-begini. Apa kata Nabi? Salman benar. Nah teman-teman, ini contoh, cuma contoh bahwa jangan segan kalau memang ada yang, ini ciri sahabat soleh, ciri sahabat surga adalah kalau ada di antara teman kita yang dinilai keluar dari pakem agama, ya kita ingetin, ya. Aku lihat kamu tehnya mau datang waktu sholat kalah ka ulin, kalah ka ngobrol.
ya mun adzan teh salat atau eta teh panggilan Allah. Nah, itu artinya saya sayang, ya. Ini saya ingin menjadikan Anda sebagai sahabat surga bagi saya, gitu, ya. Nah, jadi jangan segan untuk saling menasehati dalam kebaikan, Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ciri sahabat yang soleh itu saling mendoakan. Jadi yang namanya mendoakan teman itu tidak harus dia minta. Saya dengar istri teman saya sakit. Tahu nggak? Nah, eta istrina Agus gering dirawat. Oh, Agus teh teman saya. Saya doakan tanpa Agus tuh minta ke saya. Saya doakan. Nah, ini saling mendoakan. Saya tahu sahabat saya lagi ada musibah. Saya doakan tanpa sepengetahuan. Nabi bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui, garis bawahi, justru saking ikhlasnya orang yang kita doakan itu tidak mengetahui, maka itu doa mustajab. Dan teman-teman, kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, di sebelah kita ada malaikat yang mengatakan amin, amin. Ya Allah, berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia pernah memintakan kebaikan pada orang lain. Jadi sebenarnya ketika saya mendoakan agar istrinya Pak Agus ini sembuh, sehat, sabar menghadapi rasa sakit, Pak Agusnya nggak tahu, tapi sama saya didoakan tanpa sepengetahuannya, maka di atas kepala saya ada malaikat yang mengatakan, amin, kabulkan ya Allah doa orang ini. Dan berikan kepada orang ini kebaikan. Sebagaimana dia mendoakan kebaikan kepada orang lain. Gitu. Jadi Pak Bu, kalau kita mendoakan anak orang lain, sebenarnya malaikat mendoakan anak kita. Kalau kita jadi guru, jadi dosen, kan sok ayah budak nempi ka sebeleun ya. Ke rumah bodoh, miskin, bangor, kan gitu. Nah, kita doakan ya Allah, semoga dia jadi anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa membanggakan orang tua. Urang tengah doakan anak batur, tapi ingat loh, kalau saya mendoakan anak orang lain, anak saya didoakan oleh malaikat. Nah, ini biasakan kita saling mendoakan. Tapi kadang-kadang kita sok cangkel, akhirnya sok lapor. Pak Agus, istrinya tuh sehat? Atau ku saya didoakan tiap tahajud ku saya. Nah, kalau udah ngedoain jangan suka lapor kan gitu. Nah, saling menguatkan. Jadi saling menguatkan. Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Jadi bukan saling menjatuhkan tapi saling menguatkan, saling mendukung, saling memotivasi, ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, saling mencintai. Perumpamaan mukmin dalam cinta dan kasih sayang ibarat satu tubuh. Bila satu organnya sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan hal itu. Saling mencintai, saling menolong, saling menasehati, saling mendukung. Dan finally berkumpul di surga. Semoga kita menjadi sahabat surga, ya, gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu yang bisa kita bahas pada malam ini, mencari sahabat surga, ya. Tuh. Alhamdulillah. Mungkin masih ada waktu Pak Rifka diskusi. Jadi saya Ya, boleh, udah Pak. ngasih materi. Bapak eueuh lah, Pak. 10 menit. Apa? Eueuh lah tuh. Sok, mangga teman-teman bisa ada yang mau bertanya dipersilahkan. Jangan panjang-panjang, jangan panjang. Pak Adam. Enggak, Pak Adam. Pak Oh, Dacan. Dacan. Aku begini. sudah siap-siap sepertinya. Begini, maaf, saya lupa. Ya. Kang Pak Rifka, saya lupa. Bukan silahkan bertanya. Silahkan memberikan pengayaan. Pengayaan tambahan nanti bolehlah ada yang harus didiskusikan. Pengayaan heula kete. Oh ya. Pak Capung teh kayak aya nu kurang ya materi teh anu kurang. Itu ditambahin ya kan gitu. Ya.
Enggak. Iya. Mangga ada yang mau menambahkan? Pengayaan lah, pengayaan. Ya. Ini mah tetap nanya lagi, Pak. Nggak apa-apa Ya, ya. Pak Adam. Pak Adam kan nu di Malaysia, Pak. Karunya, Malaysia, Pak. ya. Anyway, Pak. Pak. nu di Malaysia, nu di KL. Ari nu di Jerman teh saha? Pak Yoga, Pak. Pak Yoga. Pak Yoga. Ya. Teu hadir ya mah. Itu cenah salam Pak Anang oge tah si dirut eta bakti salam cenah saurna ka Pak Am. Mohon. Mangga Pak Adam. Pak Adam. Di KL mah kan Pak, TPSBB deui kan? TPSBB deui kan? Masih ayat beberapa lokasi dilokalkan, dilokalize di Kendal gitu karena ada kasus 6 kasus langsung diisolasi gitu Pak. Itu. Oh, di urang mah 1000 kasus ge. Nagen. Makanya baru kali ini Indonesia ditakuti ya oleh bangsa-bangsa lain. Disegani, gitu. Pak. Disegani, ditakuti kan gitu. Sampai aya 59 negara yang menyatakan sieun ku orang Indonesia. Itu prestasi itu lah. Enggak Pak Adam. Ya, tadi Pak kan ini topiknya kan sahabat-sahabat surga ya. Terus Ya. tadi Pak Am tuh bilang bahwa ya sahabat dunia juga nggak apa-apa dengan tujuannya untuk misalnya suatu kepentingan yang tentu tidak kepada yang keburukan gitu ya. Iya, betul. Cuman sekarang tuh ada hierarkinya nggak sebetulnya yang clear bahwa soalnya saya ngelihat bahwa kan ya itu tadi saya juga sudah pernah dengar lah yang apa tadi ada beberapa surat yang Pak Am sampaikan itu bahwa jangan kalian menunjukkan apa sebagai pemimpin gitu kan yang gitu-gitu. Nah tapi itu saya merasa di kita tuh sekarang jadi kayak agak misleadingnya tuh bahwa jadi itu tuh dipakai suatu judgement padahal banyak juga sebetulnya kalau menurut saya meskipun non muslim dia itu sebetulnya baik ataupun dia lagi mencari lah atau gimana lah bukan orang yang betul-betul jahat gitu Pak gitu. Yeah. Nah jadi akhirnya saya melihat ya yang ujung-ujungnya teh gontok-gontokan gitu gara-gara yang satu menyalahkan tong ulin jeung si eta mah seagama ge henteu gitu kan gitu loh. Jadi mungkin tujuannya baik tapi konteksnya jadi meleset tuh Pak ke nah kumaha itu teh jadi banyak yang kelihatannya kalau saya dengar penjelasan Pak Am sebenarnya kalau ditempatkan pada konteksnya sebetulnya kita ya biasa aja main dengan itu dengan ini kan gitu. Tapi sekarang teh melihat jadi seolah-olah ada hierarki gitu bahwa oh ini teh artinya begini yang itu dibuang gitu. Gimana tuh Pak Am? Apa memang persepsinya salah gitu gimana? Iya. Iya Pak Adam. Udah Pak Adam ada lagi? Udah itu ya. Itulah Pak Adam, saya mencermati ya. Kalau kita mencoba melepaskan segala kepentingan politis ya. Jadi sebenarnya yang suka mengotak-ngotakan tuh kalau ayat sudah digunakan sebagai alat politik gitu. Sebenarnya gini, ya kalau saya misalnya punya pimpinan yang bukan pilihan saya. Jadi gini, sebutlah saya jadi karyawan di sebuah perusahaan BUMN, ya. Kan yang menentukan dirut dan seterusnya kan bukan saya. Ya nggak? Nah, Ya, itu kan saya harus terima. Tiba-tiba dirutnya Kristen misalnya. Ya sudah saya terima. Tapi hubungan saya dengan beliau, hubungan profesional. Ya. Saya taat sama dia selama itu wilayah profesionalisme. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini ayat yang tadi kemudian digeneralisir. Kades ya, dirut maneh Kristen ya. Maneh teh, nah berarti ngangkat pemimpin yang Kristen. Nah, iya ayatna. Nah, itu betul jadi misleading gitu, ya. Nah, padahal beliau jadi direktur saya kan saya tidak memilih gitu. Dan juga dia jadi direktur tuh memang bukan pekerjaannya itu tidak ada kaitan dengan urusan agama gitu loh. Nah, selama dia itu tidak melarang kita beragama, melarang kita beribadah,
ya terus saya berkomitmen dengan target-target yang beliau tentukan dalam sebuah perusahaan, kan sebenarnya nggak masalah. Nah, sekarang ini, betul Pak Adam, begitu dia pimpinan kita, langsung di leadingnya apa? Coba sih ya, baca kumaneh. Ayat temenang, ya kan? Nah, iya. Kamu teh menjadikan dia sebagai pemimpin, gitu. Ya, nah ini yang jadi masalah. Jadi memang agak kurang ngaji merenya banyak. Iya nanti jadi pemahamannya jadi salah gitu ya. Karena saya juga awalnya dulu saya juga ya karena apa namanya sempat bingung lah gitu. Ya statementnya seperti ini tapi paham. Akhirnya mah menempatkan konteks nanti asal pas gitu. Oh ya jadi ginilah gitu. Ya. Tapi sayangnya masih banyak kelihatannya yang Betul, ya masih apalagi banyak. kata Pak Am tadi dipakai kendaraan politik jadinya. Apalagi nyambung sama yang pengajian yang kemarin itu Bapak bilang katanya yang Ananiah itu bahwa merasa manehnya merasa benar gitu. Jadi dia itu menganggap orang lain teh lebih rendah lah ataupun gimana gitu. Jadi apa Baliut PR, Pak Adam, PR kita lah. PR kita semua, PR kita semua. Iya. Di warang ini. Nuhun Pak Adam, nuhun. Iya. Pak Teddy juga nambah ada narosnya, silakan. Mohon. Hatur nuhun. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Am, abi satacana nanti sering pindah-pindah kerja di negara Muslim. Tapi nu anehna dugi ka ayeuna antara Sunni sama Syiah teh bentrok wae Pak Am. Kunaon eta Pak Am tuh? Pernah sekali abi lepat masuk ke masjid Syiah, pulang-pulang ke rumah itu teman-teman tuh langsung, tadi kamu pulang aja ke negara kamu, halal darah kamu udah masuk masjid sana. Tah kumaha paham, dugi kayana masih gitu kene. Ya. Apa perbedaannya gitu? Ya. PRZ yang PRKS kini gabung gitu, Ted. Iya lah, orang bingung. Nah ini lagi-lagi seperti yang tadi, ini PR kita juga. Jadi begini, kalau kita runut Syiah Sunni itu kan awalnya bukan perbedaan ideologi, tapi perbedaan pandangan politik. Jadi Syiah itu kan artinya menyempal. Ya. Dulu saat Nabi wafat, nah, mayoritas umat Islam saat itu bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Bukan tanpa alasan, Nabi sepertinya memberikan isyarat-isyarat implisit. Apa? Ketika beliau sakit, hampir 10 hari Nabi minta kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Dan semua juga tahu bahwa kedekatan Abu Bakar radhiyallahu an dengan Nabi itu luar biasa sekali. Bahkan Abu Bakar tampaknya disebut di dalam Al-Quran ketika berbicara latahop innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, Allah beserta kami. Ketika itu bercerita di Gua Thur, kan gitu. Dari isyarat-isyarat itu akhirnya umat Islam sepakat. Termasuk Ali bin Abi Thalib, Umar mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi dari sekian mayoritas ada yang berpikir masih dengan cara berpikir jahiliyah. Jadi zaman dulu itu berpikirnya yang paling layak jadi pemimpin itu harusnya yang ada hubungan darah dengan Nabi. Dari sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ya siapa lagi ada hubungan darah kalau bukan Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok ini kecil ya, menentang keputusan itu. Dan mereka menginginkan yang jadi penerus Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang sebut saya sebagai cikal bakal Syiah. Jadi Syiah itu nih menyempal dari yang mayoritas. Tapi dengan sejarah perjalanan, ya, dengan perjalanan yang beribu tahun,
1400 sampai sekarang, ternyata kemudian Syiah itu yang tadinya kecil, dan jangan lupa nanti para ahli sosiologi di sini bisa memberikan pendapat. Sebenarnya kelompok kecil itu suka lebih solid daripada kelompok besar, lebih solid. Nah, maka Syiah ini semakin solid, akhirnya menjadi sebuah ideologi, keyakinan. Nah, ini muncul Sunni dan Syiah gitu. Nah, teman-teman sekalian, dari situ sampai sekarang, kadang-kadang orang itu a priori, seperti Pak Teddy, ya asup ke masjid, nggak tahu itu teh masjid. Kok nama masjid, we. Begitu keluar teh langsung, awas Teddy, ya. Kamu halal darah kamu teh, Syiah kamu teh. Bari Pak Teddy teh, naon cenah kan gitu. Nah, jadi memang ini PR, lagi-lagi PR besar kita sebenarnya. Karena tak semua pertanyaan harus saya jawab dan bisa saya jawab dan tidak bisa, ya gitulah ya. Jadi iya mah mendingan orang sama-sama bingung, ya nanti Pak Yoga yang akan menjelaskan duduk perkara supaya kita menemukan titik temu, ya kan gitu. Kalau pejabat di universitas kan lebih bisa menengahi ya perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi saya Pak Teddy sampai sekarang memang belum menemukan harus gimana gitu ya. Karena di Indonesia juga kan sekarang sudah mulai Banyak. Maaf, ya gini, saya kalau ditanya, kamu setuju nggak dengan paham Syiah? Tidak gitu. Saya katakan tidak. Gitu. Tapi kalau kemudian itu menjadi sumber kita berantem, saya tidak setuju. Gitu. Jadi saya tidak sependapat dengan pemikiran Syiah, tidak. Gitu. Saya termasuk yang tidak sependapat karena udah lama sekali, mungkin 15-16 tahun lalu, saya serius tuh mempelajari. Buku-buku Syiah saya baca, buku Sunni saya baca. Waktu itu 15 tahun lalu mungkin masih muda ya, jadi syahwat membacanya itu masih dahsyat gitu kan. Nah, jadi saya serius banget, tapi ujungnya saya berkesimpulan ya bahwa yang lebih menenangkan itu adalah Sunni. Karena yang tadi saya katakan itu awalnya perbedaan perspektif politis, tapi kemudian jadi ideologis gitu. Tapi saya nggak bisa bercerita di sini karena kan luar biasa sekali kompleksnya. Ujung-ujungnya apa? Saya katakan tetap bagi saya yang paling benar itu dari perspektif apapun adalah Sunni. Tapi saya tidak setuju kalau kemudian kita sampai kudu yang tadi kata Pak Teddy katakan ada orang yang awas ya kamu darahnya halal sebab kamu teh Syiah. Ari kitu-kitu teuing mah da sebenarnya yang memutuskan ujungnya mah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagi saya selama rukun imannya sama, rukun Islamnya sama ya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang berbeda ya. Tentu kita masih bisa kita tolerir sebagai sesama saudara seagama. Tapi memang perlu diketahui ada Syiah yang rukun imannya teh beda dengan kita. Tapi itu pun mereka kan punya ada pecahan-pecahannya gitu. Sholatnya beda, ya. Sholatnya beda. Betul, sholatnya beda, adzannya juga beda, waktu sholatnya beda. Nah itu yang saya katakan kita sebut wajar kalau di antara kaum Sunni mengatakan ya itu malin Islam gitu loh, ya karena beda. Dan Syiah ini kenapa juga sekarang di kalangan anak muda digandrungi? Karena ada satu konsep tentang mut'ah. Daripada zina, ya mendingan mut'ah gitu loh logikanya teh. Mut'ah teh kieu, Pak. Jadi saya juga dulu sempat ditawarin Pak Teddy ya, nikah mut'ah. Ternyata nikah mut'ah teh enaknya kieu. Saya nikahkan adik saya. Nah, jadi justru yang nawarinnya itu teman saya, dia punya adik. Teman saya, Syiah dia, punya adik. Nah, mungkin saya sering ngobrol, diskusi.
Dia teh rada resep ka saya teh meureunna. Cara berpikir dan tabiatna meureun gitu ya. Sampai dia tawarin, aku punya adik ya. Kamu mau nikah nggak sama adik aku? Daripada adik aku jatuh ke laki-laki yang nggak jelas, saya lebih percaya sama kamu. Nah, jadi cara akad dan nanti kieu ya, tapi kade tong dipraktekeun Pak Hengki ya, tong dipraktekeun. Jadi gini, saya Langsung apal Kak Hengki. saya nikahkan adik saya A binti B dengan mas kawin sekian untuk 7 bulan dibayar tunai. Nah, engke 7 bulan di review. Saya teh cocok henteu. Mun cocok akad deui. Mun teu cocok ya udahan gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, Boleh kayak begitu. kuliah mohon nah eta teh Saya haram. Aduh, langsung ditangkap. Langsung haget. Ade. Iya nikah mut'ah teh haram karena sudah dimansuh ya gitu. Sudah dihapus hukumnya. Nah, iya mah kita we ngobrolnya ada insya Allah ya mah sahabat surga lah bisa pegang kata-kata. Amin. Ini teman saya S3 di Unpad nih Pak Yoga di komunikasi adik angkatan gitu. Adik angkatan saya. Begitu saya sudah lulus 3 tahun kemudian dia masuk. Sebenarnya usianya seangkatan saya tapi belakangan dia masuk. Disertasinya tentang apa? Tentang pola komunikasi dalam nikah mut'ah. AKD Pak Yoga di Unpad teh eta teh. Deur nu nikah mut'ah teh. Karena kalau makanya syahadat di kampus wae meureun teh. kalau Syiah itu mereka punya prinsip namanya taqiyah. Jadi taqiyah itu kita boleh berbohong. Nih, boleh berbohong untuk suatu kepentingan. Nah, misalnya saya Syiah, ketika bareng sama Kang Rifka, segala sesuatunya sama dengan Rifka. Tapi begitu saya masuk di kelompok saya yakin sholatnya ngan 3 kali deh, gitu loh. Nah itu jadi taqiyah ini yang memang sulit untuk mendeteksi. Nah, teman saya ini untuk menyusun disertasinya cukup sulit untuk akses kepada orang-orang yang berpengalaman nikah mut'ah. Jadi kan ini diteliti itu bagaimana pola komunikasi pada orang-orang yang melaksanakan nikah mut'ah. Ya, informannya yang diwawancarainya ada dari kalangan dosen, ada dari kalangan mahasiswa. Dan ini difokuskan Pak Yoga di Unpad. Jadi disertasi. Coba di teman-teman bisnis penasaran, coba cek itu. Ada di sini, Pak. Komunikasi nikah mut'ah. Ada. Banyak. Ya. Nah, saya ya yang ditulis di disertasi kan tidak semuanya. Begitu ngobrol sama saya, Kang, si iyo, Ulin ngomongkan baturnya, dia mah cuma cerita tentang siapa saja yang diwawancara. Si iyo, oh gitu, orang teh nyangka, cek cenari kamu, iya tehnya, wah iya, nah gitu, ya. Sipulan gitu. Tapi Pak Yoga tidak dia ceritakan, ya kan gitu, tidak termasuk yang diceritakan. Nanti Japri, Pak Ustadz, kita siapa-siapa ajanya. Ya. Pak Teddy, saya jadi melebar nih, ya kan? Karena intinya saya nggak bisa jawab pertanyaan Pak Teddy kan gitu. Jadi mendingan ngobrol saja, jadi lupa ke intinya. Gitu. Ya itulah PR kita ya, PR kita. Ada bagian yang kadang saya juga bingung. Next. Ya, mengapa Yoga tuh? Pak Yoga, sok. Ya. Mungkin mau klarifikasi Pak Am. Ya. Alhamdulillah nama saya tadi sebat. Enten. Ini Pak Am yang tadi tentang watoniyah ya. Mungkin kalau tadi case yang disampaikan ke Pak Adam kan yang memutuskan orang yang di atas kita ya. Tapi memang pernah terjadi yang memutuskan pas di saya gitu. Saya memutuskan lah, decision maker. Dia dilanjut tesnya lanjut atau tidaknya di saya. Ya memang saya tahu bahwa itu tidak
seiman, tapi memang secara keprofesionalan untuk kepentingan akademik ya bagus gitu. Tapi ya karena harus mufakat ya mungkin saya kalah suara. Kalah suaranya ya dasarnya hanya itu aja, nggak seiman. Padahal kan itu nggak ada urusannya seperti itu, Pak Aam. Jadi saya sangat percaya kalau kita punya PR, kenapa akan balik lagi ke sahabat yang saling mengingatkan. Ya, saya mau bilang, nah sih, naon salahnya kalau memang dia beda iman gitu ya. Seperti kita mengingatkan teman, yuk kita sholat pada waktunya. Segitu bare atau kadugalan so ustadzah. Itu yang akhirnya jadi PR bagi kita. Yang tadi itu yang paham, kita bukan nggak mau ngingetin teman, tapi karena mungkin ya orang selalu melihat bungkusnya yang dulu-dulu aja gitu. Jadi begitu kita ini naon mana mau. Seperti itu. Nah hal-hal itu yang pernah dialami, hal itu yang membuat saya ingin belajar lebih banyak. Jadi kalaupun berargumen ya ada dasarnya lah gitu. Ya mungkin itu juga sama lah harapan teman-teman semua di sini, kenapa kita terus belajar. Jadi kalaupun mau berargumen tetap hatinya dingin, tapi ada ada alasan yang make sense gitu. Kita menjelaskan ya atau tidaknya. Kalau sekarang kan walaupun kita pengetahuannya setengah-setengah, apalagi dengan backgroundnya seperti kami ini suka ya gitu teh lah. Wah, seustad dah. Ngasih tahu kan gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sebagian besar kitanya mah sudah hijrah, tapi mau ngasih tahu ke teman yang misalnya belum, sok nyaho. Ya lama-lama kan ya udahlah, yang penting kita aja dulu. Jadi ya itulah paham, kadang sulit juga ya kalau misalnya kalau atasan sih nggak apa-apa, tapi kalau pas kita yang mutusin terus kita bilang ini ya, terus kita kalah suara padahal ya dasarnya ya itu yang mungkin secara mayoritas masih besar di Indonesia gitu ya. Jadi jangankan yang tidak seiman, yang seiman aja ya seperti itu. Jadi jangan karena kita masih lihat casing lah, lihat orang casingnya seperti apa gitu. Jadi Indonesia ya sangat disayangkan orang Indonesia ya seperti itu. Jadi lihat orang tuh misalnya compang-camping kayak tatoan tapi ngajak ke masjid, harus naon. Tapi misalnya punten pakaiannya seperti ustaz tapi ngajak ke kafe, ayo Pak Ustaz. Padahal no ditato jeung bajuna eta teh ngajaknya ke masjid, tapi kan orang kita selalu ikutnya Ustaz kamar yang ngiring pasti laras. Padahal orang yang mentato. Nah itulah ya PR kita bersama ya, pandai-pandainya memilih mungkin ya, paham. Karena ya kalau hati kita udah ya paheut mah udahlah, tapi kalau tong kabawa deui gitulah. Itu aja paham, nuhun. Mohon Pak Yoga, saya menganggap itu kan pengayaan ya. Makasih Pak Yoga. Memang begini, ketika misalnya saya kudu memilih A dan B ya. Kalau A dan B itu kapasitasnya sama, sebut sajalah nilainya sama-sama 80 ya. Saya kudu milih Pak Rifka atau Pak Hengki. Hasil tesnya dua-duanya sama, 80. Ya kan gitu. Nah, ada lagi yang ketiga, 80 juga. Yosef misalnya, Kristen. Ya memang saya harus ada pertimbangan agama, ya kan gitu. Si Yosef 80, Pak Hengki 80. Oke, karena kemampuannya sama, ada sebuah pertimbangan satu agama lebih bagus, ya kan gitu. Tapi Hengki ateis, Pak Ustadz. Pak Hengki itu hasil tesnya 70. Arisi Yosef, nah yang Kristen itu 85. Tapi saya milih Pak Hengki karena satu agama dengan saya. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan saya, ya. Kalau saya katakan, kalau itu di wilayah profesionalisme, kalau Pak Yoga itu lebih kepada, karena di kampus lebih kepada akademik kan gitu, ya. Orang ini akan lebih mampu nih, ya. Nilainya saja 95. Sementara Pak Hengki 70. Akhirnya Pak Yoga memutuskan, udah, si Yosef aja. Nah, sebenarnya itu kalau menurut perspektif agama tidak salah. Karena ada ayat yang mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali ketidaksukaan kamu kepada orang lain membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takut. Kan adil ketika
saya mengikuti aturan bahwa yang nilainya tertinggi itu yang harus masuk. Nah, berarti ketika Yosef itu tidak saya terima, saya ambil Pak Hengki, padahal nilainya jauh di bawah, saya sudah mendolimi Yosef sebenarnya gitu kan. Nah, itu dari perspektif agama, ya. Tapi tentu saja, itu mungkin pada kenyataan di lapangan tidak bisa sehitam putih yang dijelaskan di dalam Al-Quran, gitu. Ya itu tantangan. Soalnya yang tadi Pak Am jelaskan tidak hanya mungkin yang saya ceritakan, tapi hampir sekarang yang terjadi di Indonesia kan gitu Pak Am. Nalarnya hilang cuman gara-gara ngewa. Dia tuh tahu sekarang itu kan harus bermasker dilokalkan. Pokoknya harus semuanya terbatas. Tapi karena ku ngewa jadi saya mah ya ini udah rasa benci itu udah menjamur. Ya bukan benci sih, ngewa aja pokoknya. Jadi yang dikatakan benar pun salah dah. Ya itu yang penyakit yang lebih bahayanya itulah. Ya betul. Makanya kebencian itu kan sumber dari ketidakadilan nantinya. Jadi kebencian itu membawa kita, makanya ayat tadi mengatakan la yajrimannakum syar. Jangan sekali-kali ketidaksukaanmu membuat kamu tidak berlaku adil. Nah, kalimat ketidaksukaan itu yang kemudian seringkali menjadi pencetus ketidakadilan dalam hidup. Ayat surat apa, Pak Am? Eta teh surat Al-Maidah, Pak. Cari dari ayat 1 sampai akhir kayaknya. Pokoknya lari bios. Pokoknya kayak pilari we. Pokoknya Al-Maidah we. Ki. Oh iya benar. Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Alhamdulillah. Nah, Al-Maidah ayat. Tapi itu tengah-tengah, Pak. Ini ayat awalnya bicara tentang tentang hal lain ya, tentang haji gitu kan. Tapi ada pesan penting di baris ke-4, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Nah. Ya, ada lagi Kang Pak Rifka. Satu lagi kalau ada mau menambahkan. Si eta mah. Teu meunang. Tuh Pak si hantu itu. Pak Fer. Sok Pak Fer. Turnuhun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan ada penjelasan tentang tingkatan persahabatan gitu ya. Jadi saya berpikir juga apakah ada tingkatan untuk prioritas pertolongannya. Jadi analogi kasarnya misalnya ada 10 orang nu titeulem, saya nu salametna tim sarna, apakah saya akan bertanya mana nu Islam heula eta nu ditulungan. Mun pertanyaan, nah ditulungan nu Islam heula pan sahabat surga kan gitu. Apakah seperti itu? Terus ya tadi juga sebetulnya mau bertanya tentang apa yang Ali Imran itu ya, itu kan pernah membuat Indonesia pernah ramai ya karena surat ini, dan dunia pendidikan juga kan cukup goyah dalam pola pembelajaran Pancasila karena saya pernah ngajar juga di sana, dan jawaban-jawaban mahasiswa itu memang cukup mengagetkan ternyata ketika misalnya ada kejadian terpilih menjadi ketua OSIS, tapi karena beda agama jadi pada protes lagi semuanya, rame demo supaya turun kayak gitu. Segitu dulu mungkin Pak. Hatur nuhun. Ya. Tadi yang pertama tenang jadi hilaf ya. Saking memikirkan pertanyaan kedua. Tingkatan persahabatan, ada tingkatan pertolongannya nggak? Begini Pak, kalau kita mau nolong ya, prinsipnya itu tolonglah siapa yang paling membutuhkan, bukan agama apa gitu. Itu prinsipnya. Jadi kalau aya nu ti karelep, saha nu paling dekat dengan tangan kita untuk kita tolong, lakukanlah. Ya, misalnya aya nu ti karelep tiluan, tapi yang paling dekat dengan tangan saya adalah yang beda agama, dia kita tolong. Begitu. Nah, jadi kalau bicara menolong itu kembali kepada prinsip
prinsip yang tadi dibacakan, bahwa Allah telah ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Termasuk di dalamnya saling mengenal, saling menolong, kan gitu. Intinya kalau menolong, tidak perlu kita tanya agama apa. Tolong saja. Karena menolong agama apapun tetap oleh Allah diberi pahala yang terbaik. Jadi prinsipnya mana yang paling membutuhkan sebenarnya, dan mana yang paling memungkinkan untuk kita tolong. Kalau diumpamakan tadi ada yang tenggelam. Nah, kemudian yang kasus kedua ya memang ayat Quran itu menjadi menjadi alat untuk bukan hanya ayat Quran. Apapun sebenarnya orang akan mencari hal-hal yang menguatkan pendapatnya. Ya. Apapun sebenarnya. Pasti manusia itu makhluk yang akan memilih mana yang menurut dia akan menguatkan. Dan penguat yang paling hebat itu ya ideologi. Salah satunya adalah kita menggunakan atas nama agama. Nah, kalau menggunakan atas nama agama, kalau benar sih nggak masalah gitu loh. Tapi kadang-kadang agama itu salah dijadikan sebagai alat penguat. Gitu. Itu yang jadi masalah. Sehingga semuanya kadang-kadang ayatnya sama, tetapi mengalami perbedaan. Ya karena tergantung pada perspektif dan kepentingannya gitu. Ayat nama sama kadang-kadang. Nah ini ilmu saya nggak nyampe di situ, ya kemungkinan. Tapi berarti kan kalau dibentrokkan ada ideologi itu kan jadi gimana tuh ya pahamnya? Kan ada ideologi Pancasila, ada ideologi yang orang-orang Muslimnya, lalu dibentrokkan, nah, itu jadi apa? Jadi masalah besar kan itu jadinya kan kalau dibentrokkan. Ya. Kalau kita bicara ideologi Pancasila, kan sebenarnya itu mah udah khotam bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. Kita mah dari dulu juga udah khotam. Alhamdulillah. Udah khotam. Artinya apa? Sila apa yang bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sila-sila Pancasila. Makanya kalau ada orang yang masih mempersoalkan Pancasila itu Islami atau tidak, ya itu pemikiran-pemikiran yang sudah kadaluarsa. Sebenarnya sudah khotam, sudah selesai. Mungkin nggak dunia itu ya, paham? Gimana? Ya kalau fondasinya Watoniyah, mau Pancasila, mau apa kan sama-sama baik lah, mau dia backgroundnya apa kan, etnisnya apa, pokoknya baik. Tapi kalau memang Watoniyahnya enggak, jadi dicari-cari aja kesalahan menggunakan agama gitu kan. Ya, kadang-kadang agama, kadang ideologi. Emang guys niat naweng ya Dot. Enggak mau menerima perbedaan. Intinya begitu. Si Adot mah ngartieun PMP datara lain SMP 5 sih tam. Oke. Nah, ini saya senang sekali karena ada bagian-bagian yang memang perlu perenungan, PR lagi ya, PR-nya banyak sebenarnya ya. Makanya yang saya harapkan itu generasi anak-anak kita tuh pemahaman tentang Watoniyah dan Islamiyahnya itu proporsional. Karena kalau kita lihat kearifan orang-orang terdahulu sudah luar biasa. Ya. Sudah luar biasa sebenarnya. Tapi kemudian kearifan orang-orang yang sekarang mengalami pergeseran karena kepentingannya lebih diutamakan, kepentingan pribadi dan kelompok lebih dominan dari kepentingan bangsa. Itu masalahnya. Hari zaman dulu hari zaman dulu mah kepentingan bangsa nomor satu. Ya. Sehingga bisa mengayomi. Iya, Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang mah kepentingan pribadi dan kelompok itu lebih dominan daripada kepentingan bangsa. Nah, ini sebenarnya persoalan yang
yang jadi PR kita. Nah, harapan kita sebenarnya, saya seringkali bertemu dengan yang punya sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah modern, pesantren-pesantren modern. Itu kan kantong-kantong untuk kader-kader masa depan tuh di situ sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Rifka, itu saja. Pak Yoga, Pak Hengki, dan semuanya nih. Ya. Ya. Cukup lah ya. Ya Pak. Enggak. Si Warenting, si Ongkek. Topiknya faktual. Karena banyak yang kadang-kadang dulu ke Pak Baliut tapi sudah mulai diletakkan pada porsinya jadi lebih enak gitu. Nggak nabrak generalisir ke sana ke sini. Nuhun pisan. Sami-sami. Mungkin itu dulu Pak Rifka ya. Ya, mangga Pak, ditutup doa aja Pak. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, mari kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Paham. Ada yang mangga. Turun, Turun, Pak. Ya.